Oke, jadi sekitar 2 bulan yang lalu, gue sempat nge-review keyboard 75% yang menurut gue udah perfect banget pada saat itu. Bridge 75 yang harganya juga cuma 1 jutaan, dan di tier list gue pun jadi personal favorite gue. Tapi sejak video itu banyak banget yang minta gue review keyboard 75% lain yang katanya lebih mantep dari Bridge 75, dan bahkan katanya bisa jadi keyboard endgame juga cuy. Yes, ini dia, Womier RD75 Pro. Keyboard aluminium 75% yang katanya endgame di harga 2 jutaan. Apakah keyboard yang satu ini bisa ngegeser posisi Bridge 75 di tier list gua sebagai keyboard yang paling worth it yang bisa kalian beli? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard dari Womier yang namanya Womier RD75 Pro. Secara overview, RD75 Pro ini adalah sebuah mechanical keyboard aluminium wireless 75% yang udah triple mode connection, gasket mount juga, dan punya fitur yang menarik banget buat kita-kita yang suka ngoprek-ngoprek keyboard kita. Fitur apaan tuh? Nanti gue bakal bahas lebih lanjut. Untuk paket pembeliannya, di sini dia cukup lengkap ya. Kalian bakal dapat keyboardnya beserta dongle wireless yang ditaruh di kompartemen khusus di bagian belakang keyboardnya. Dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch dan extra keycaps, dapat extra gaskets, dapat extra badge, dan dapat user manual. Oke, jadi secara desain gue cukup suka ya sama layout 75%-nya dia. Penempatan spacer-spacernya tuh bikin kelihatan jadi elegan dan nggak maksain. Dan untuk spacer yang di atas arrow keys-nya ada logo yang dikenain shine through RGB cakep dan nggak norak sama sekali ya. Ngasih aksen yang cukup enak dilihat. Untuk varian warnanya dia ada 4, dan 3 dari varian warna dia itu pakai finishing aluminium anodized. Tapi khusus varian warna yang punya gua yang beige ini finishingnya pakai powder coating yang bikin dia itu jadi ada teksturnya kalau diraba-raba. Dan ini juga warna beige-nya cakep banget sih. Side profile-nya juga berkarakter dan bagian belakangnya juga ini elegan banget. Terutama karena weight stainless steel-nya yang ngasih aksen elegan ke button case-nya dan pastinya improve akustiknya juga. Dan jangan lupa ada badge detachable yang berperan sebagai dongle holder juga. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT double shot cherry profile dengan salah satu legending keycaps bawaan paling konsisten dan paling bagus yang pernah gua lihat. Tapi sayang banget aksen keycaps-nya pakai legending yang jelek cuy. Jadi saran gua mending nggak usah dipakai sih aksen keycaps-nya. Untuk switch-nya dia pakai Womier full palm switch yang linear dan udah factory loop, dan ini juga menurut gua salah satu switch bawaan yang paling enak sih. Udah smooth banget dan springnya juga pas gitu beratnya. Buat ngetik enak, buat main game juga enak. Dan untuk stabilizersnya dia pakai plate mount yang udah pre-loop secara konsisten. Jadi untuk semua keys panjangnya udah bebas rattle dan ticking. Womier RD75 Pro ini koneksinya udah triple mode yang artinya dia itu bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan untuk softwarenya dia udah kompatibel sama VIA. Jadi tinggal download file JSON-nya aja dan nggak perlu download software lagi. Nah, fitur-fitur yang barusan gua sebut harusnya udah ngebikin si Womier RD75 Pro ini keyboard yang solid banget. Tapi masalahnya semua fitur itu ada juga di Bridge 75. Jadi kira-kira apa yang bikin si RD75 Pro ini lebih mantep dari si Bridge 75? Untuk ngejawab ini kita harus ngebongkar keyboardnya dulu. Nah, sedikit background. RD dari nama si RD75 Pro ini kepanjangannya itu Rapid Disassembly, yang artinya untuk bongkar keyboardnya itu gampang dan cepet banget cuy. Dan bener aja, untuk ngebongkarnya nggak perlu repot-repot buka baut karena dia itu udah pakai sistem ball catch structure. Oke, bagus. Tapi kan ball catch structure ini juga udah ada di Bridge 75. Eits, sabar dulu. Rapid disassembly-nya itu nggak sampai situ doang cuy. Karena untuk misahin PCB dari casingnya itu nggak perlu repot-repot nyopot JST cable. Karena dia udah pakai magnetic daughterboard cuy. Gokil banget. Ini pertama kalinya gue nyobain keyboard yang pakai magnetic daughterboard cuy. Dan jujur aja ini tuh bikin kita buat ngoprek-ngoprek keyboardnya jadi gampang banget dan nggak pakai repot sama sekali. Ya memang sih kalau misalnya kita mau ngebuka keyboardnya lebih lengkap lagi, ada switch dan keycaps yang harus dicopot dulu. Tapi nanti gue bakal jelasin kenapa magnetic daughterboard dan juga ball catch structure-nya ini itu berguna banget di keyboard ini. Untuk dampening medianya juga dia udah lengkap dan mostly pakai bahan poron. Yang nggak pakai bahan poron tuh cuma switch pads-nya aja yang pakai bahan IXPE. Untuk PCB-nya dia udah hot swap, south facing, RGB, bisa pakai PCB mount steps, dan ada flex cut-nya. Dan plate-nya pakai FR4 yang ada flex cut-nya juga.
Di bottom case-nya selain ada daughter board, ada dua baterai juga yang kalau digabung itu kapasitasnya 8000 mAh dan ini beneran awet cuy. Dari awal gue terima keyboard ini sampai sekarang gue bikin video ini, itu belum gue colok kabel sama sekali. Jadi dari awal tuh gue pakai di mode wireless dan sampai sekarang baterainya belum habis cuy. Untuk mounting sistemnya dia itu gasket mount yang bisa pakai dua tipe gasket. Secara default dia pakai gasket dots gitu, tapi bisa diganti pakai silicone socks yang ada di paket pembeliannya. Tapi ini unik sih, karena gasketnya itu dipasangin ke PCB dan bukan ke plate-nya. Ya sebenarnya sama aja sih, cuman unik aja. Nah, karena dia itu pakai ball catch structure buat bongkar casingnya dan pakai magnetic daughter board-nya buat nyopot PCB-nya, kita itu jadi lebih gampang buat ganti-ganti konfigurasi dampening sama mounting sistemnya cuy. Atau misalnya udah bosen sama gasketnya gitu, udah bosen sama mounting sistemnya, tinggal dibongkar, diambil PCB-nya, diganti mounting sistemnya gitu, diganti gasketnya dari yang dots gini jadi silicone socks. Kan segampang itu, gila. Dan jadinya kita lebih gampang buat cari typing feel dan juga suara dari keyboard ini yang paling ideal sama preferensi kita tanpa harus repot-repot ya buka tutup baut atau misalnya copot kabel JST, pasang kabel JST lagi, dan nggak perlu khawatir juga kalau nanti JST kabel bisa putus atau apa gitu kan. Nah, di sini gue bakal kasih kalian 4 konfigurasi typing test yang bisa kalian dapet dari cuma ngebongkar casing sama ngangkat PCB-nya doang gitu ya. Jadi ada 4 konfigurasi typing test dan ini dia typing testnya. Oke, jadi untuk Womier RD75 Pro ini harganya ada di 139,99 US dollar yang kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang itu sekitar di 2,2 jutaan belum termasuk pajak sama shipping. Memang untuk RD75 Pro ini harganya lebih mahal dibanding Bridge 75 dan pastinya ditemenin juga sama switch dan keycaps bawaan yang lebih bagus, terus ada magnetic daughter board-nya juga gitu kan. Jadi bisa gue simpulin di harganya RD75 Pro ini keyboard yang bagus banget dan bahkan layak aja sih kalau dibilang endgame buat sebagian orang gitu kan. Dan gue pun juga akan lebih merekomendasikan si RD75 Pro ini ketimbang Bridge 75 kalau misalnya kalian punya budgetnya. Ya ibaratnya nambah opsi gitu kan buat keyboard 75% aluminium yang udah enak secara out of the box dan punya fitur-fitur yang ngebantu banget untuk orang-orang yang pengen coba ngoprek keyboardnya. Dan gue juga ingat kalian tuh ada beberapa yang komen di video gue kalau mau beli Bridge 75 tapi ternyata di marketplace lokal kita tuh udah goib gitu kan. Jadi kalian bisa aja coba si RD75 Pro ini yang sebenarnya jadi alternatif yang lebih bagus gitu. Cuman ya nambah dikit budgetnya. Tapi gue ada sempet lihat di marketplace lokal itu ada yang masukin dengan harga 1,7 jutaan aja cuy. Jadi gue bakal taruh link pembelian dari marketplace lokal sama dari official websitenya si Womier ini di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau beli bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja
aja untuk review singkat gue terhadap Womier RD75 Pro ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.